Citra FM 98.8. Citra FM Wonosobo. Ki Wonosobo Asri, forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Selamat siang. Apa kabar Sobat Citra? Semoga di siang hari ini Sobat Citra mempunyai keadaan yang sehat, yang bahagia ya. Dan kesempatan hari ini Sobat Citra spesial sekali karena di sini Ices Widaninggar menemani Sobat Citra tidak sendirian. Kita ada talk show spesial bersama Dinas Pangan, Pertanian dan juga Perikanan Kabupaten Wonosobo. Dan telah hadir di Radio Citra FM narasumber kita ada Bapak Haryanto. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Jangan begitu tegang Pak, santai saja. Oh iya. Dan narasumber yang kedua ada Bapak Paimon. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Dan untuk tema kita di siang hari ini Sobat Citra itu adalah pengawasan sumber daya perikanan serta pemanfaatan sumber daya perikanan dan juga di wilayah Kabupaten Wonosobo ya. Seperti yang kita ketahui untuk di wilayah Kabupaten Wonosobo sendiri itu merupakan wilayah yang cukup ya untuk perairannya. Jadi banyak sekali mungkin yang bisa dimanfaatkan ya. Betul. Nah, untuk yang pertama nih, kenapa kita mengambil tema pengawasan sumber daya perikanan? Nah, sebenarnya apa yang perlu kita awasi nih Pak? Mungkin dari Pak Haryanto atau Pak Paimun yang mau menjawab? Pak Paimun, monggo. Oke. Terima kasih Mbak Ices. Yeah. Jadi kami dalam hal pengawasan ini harapannya memberikan pemahaman dan sosialisasi terhadap masyarakat khususnya di Wonosobo yang berkenaan dengan menangkap ikan di perairan darat, karena kita di Wonosobo ini daerah pegunungan, dari banyak sumber daya, ada waduk wadas lintang, ada telaga, ada sungai. Dan sungai ini di Wonosobo dari pegunungan Sindoro Sumbing ini ada 8 sungai. Nah, sebenarnya kalau dari pengawasannya sendiri, apa sih yang diawasi? Apakah itu karena banyaknya pencemaran di dalam perairan, atau mungkin karena banyaknya seperti kayak orang mancing ilegal gitu loh Pak? Sebenarnya apa yang diawasi nih Pak? Baik, untuk kami dalam hal ini karena punya kewajiban untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, yang mana masyarakat ini bisa mengambil ikan tetapi dengan ramah lingkungan. Dengan cara yang benar ya? Dengan cara yang benar. Ya, yang pastinya tidak ilegal ya Pak. Betul. Ya, tidak merusak sumber daya yang lain ya. Oke. Nah, kepada narasumber kedua nih, sepertinya saya juga ingin mendengar pendapat dari Bapak Haryanto nih ya. Nah, apakah sih peran penting dalam pengawasan ini? Ada peran apa nih? Iya. Terima kasih Mbak Ices. Iya. Jadi kalau tadi pertanyaannya ada terkait dengan peran penting apa, terkait dengan ini pengawasan. Tentu kalau kita berbicara terkait dengan pengawasan, ada di situ ada istilahnya itu regulasi, kemudian di situ juga ada pelaksanaan di lapangan, kemudian juga ada potensi pelanggaran terhadap aturan yang ada. Jadi menurut kita ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Paim juga di pengantar, bahwasanya di pengawasan ini menjadi bagian yang sangat penting sekali terkait dari proses ataupun istilahnya kegiatan di perikanan. Kalau kita tahu bahwasanya kalau di perikanan itu ada perikanan budidaya, kemudian perikanan tangkap, kemudian juga ada pengolahan. Jadi kalau di pengawasan itu sebetulnya secara ini Mbak, luas lingkupnya itu sebenarnya cukup luas. Jadi selama ini mungkin masyarakat tahunya di pengawasan, kalau misalnya itu di pengawasan di penangkapan. Padahal di pengawasan itu sendiri sebenarnya juga meliputi pengawasan di bidang penangkapan budidaya juga. Jadi tujuannya memastikan bahwasanya hasil perikanan budidaya itu memang terjamin ataupun istilahnya setara mutu, kemudian tidak ada
tambahan-tambahan obat yang kira-kira bisa merugikan, seperti itu. Jadi bukan hanya di bagian seperti pengawasan karena ilegal pakai setrum gitu ya Pak biasanya. Betul. Ya yang seperti itu ya, yang itu bisa merusak sumber daya yang lain yang ada ya. Nah kalau di Wonosobo sendiri Pak, pernah tidak Bapak itu menemukan kegiatan pelanggaran hukum dalam budidaya ikan ini? Mas Hari. Pak Hari, monggo. Mungkin konteksnya apa ya? Kalau dikatakan melanggar hukum sih tidak sejauh itu ya. Yeah. Tapi kita dalam proses untuk selama ini sosialisasi dan memberikan informasi. Jadi kalau tadi kita sampaikan bahwasanya kegiatan pengawasan itu luas, budidaya termasuk juga penangkapan. Yeah. Tapi untuk yang konteks kali ini memang lebih kita arahkan ke kegiatan di penangkapan dan konservasinya. Oh iya. Kalau kita bicara tentang potensi pelanggaran di lapangan, kalau untuk konteks di perikanan tangkap ini ya ada beberapa Pak, beberapa. Jadi kalau kita di lapangan, turun di lapangan tentu ada beberapa kegiatan dari masyarakat yang dalam notabene mungkin karena mungkin kita berpikir bahwasanya belum tahu ya. Belum tahu artinya ada aturan bahwasanya misalkan kalau dulu itu kegiatan penangkapan ikan dengan obat itu mungkin dianggap sebagai hal yang umum atau yang lazim. Padahal di situ sudah jelas sekali bahwanya di peraturan baik di undang-undang maupun di kita di Wonosobo ini juga punya peraturan daerah nomor 28 tahun 2002. Disebutkan bahwasanya kegiatan yang dilarang salah satunya adalah misalkan obat, kemudian setrum, kemudian pakai racun dan sebagainya. Itu kan hal yang dilarang dan itu juga jelas sangat ada sanksinya. Seperti itu Mbak. Oke. Dan buat Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana, apabila Sobat Citra mempunyai pertanyaan terkait pengawasan sumber daya perikanan serta pemanfaatan sumber daya perikanan di wilayah Kabupaten Wonosobo, boleh silakan bisa dikirim melalui SMS ataupun WhatsApp di 081224988988. Dan untuk Sobat Citra yang mau join via streaming, gampang sekali, tinggal klik saja di jogjastreamers.com. Jangan kemana-mana, kita nanti bakal ngobrol lagi nih Pak ya. Kita akan menikmati dulu satu koleksi lagu nih biar agak rileks ya Pak ya ngobrolnya ya. Oke Sobat Citra, jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng sama Citra FM di 98.8 di Talkshow spesial bersama Dinas Pangan, Pertanian dan juga Perikanan Kabupaten Wonosobo. Apa alasan Anda beriklan? Memperkenalkan produk baru agar daya beli produk meningkat, agar tidak kalah dengan pesaing, meningkatkan rasa bangga, memelihara konsumen agar tetap loyal, memperluas daerah jangkauan penjualan, membentuk dan menanamkan citra baik sebuah produk. Apapun alasan Anda beriklan, hubungi Radio Citra FM di Jalan Pasukan Ronggolawe, Wonosobo, atau hubungi 081 828 1252. Soal harga bisa nego, masalah jam siar Anda yang menentukan. Soal bentuk iklan seperti apa, pasti sesuai keinginan Anda. Jangan ragu, gabung bersama kami Citra FM, sarana promosi paling pas untuk Wonosobo dan sekitarnya. Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana, kita kembali lagi talkshow spesial bersama Dinas Pangan, Pertanian dan juga Perikanan Kabupaten Wonosobo dengan narasumber ada Bapak Haryanto dan juga Bapak Paimun ya. Dan ini sudah ada pertanyaan yang masuk Bapak lewat WhatsApp di 081224988988. Ini ada bagaimana Pak? Kalau misalnya kita menemukan orang yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Nah, kita itu harus melaporkan kemana nih Pak? Monggo Bapak Paimun apa Bapak Haryanto yang mau menjawab? Baik Mbak Ica, jadi kami dalam hal menangani terkait dengan pelaku di Wonosobo ini memang kita mulai intens untuk pengawasan di tahun 2019. Baik perairan waduk, perairan sungai dan perairan telaga. Nah, dalam hal ini kita pada saat melakukan pengawasan, dalam hal ini kita hanya bisa mengamankan kalau ada pelaku yang melakukan kegiatan pelanggaran. Jadi pada saat kita tentukan
pendekatan dengan secara persuasif kepada pelaku, dan ini kita mestinya koordinasi dengan pihak terkait, baik karena kalau dengan Perda kita mestinya bekerja sama dengan Satpol PP. Kemudian berkaitan dengan undang-undang kita mesti koordinasi dengan pusat stasiun pusat pengawasan sumber daya kelautan perikanan yang ada di Cilacap. Nah, kemudian yang mesti kita biasanya melakukan koordinasi juga dengan pihak desa setempat apabila di mana pelaku ini masih menjadi kewenangan Pak Kepala Desa, sehingga sebagai masyarakat setempat mestinya kita juga melakukan pendekatan kepada pihak desa. Iya, baik. Dan kalau pelaporan nanti juga bisa ke Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Wonosobo, karena kita juga punya mitra namanya Pokmaswas. Pokmaswas. Ya. Iya. Kepanjangannya apa nih, Pak? Kelompok Masyarakat Pengawas. Pokmaswas ya, kelompok masyarakat pengawas. Jadi di sini itu peran serta masyarakat juga ikut ya Pak ya dalam pengawasan ini ya. Oke. Dan untuk pertanyaan berikutnya nih, kalau kita lihat untuk wilayah Kota Wonosobo begitu banyak perairan sungai, kemudian waduk ya. Nah ini bagaimana sih cara kita itu mencari dan juga menemukan sumber daya perikanan tersebut dan juga nantinya kita bisa dieksploitasi gitu ya. Mungkin dari Bapak Haryanto mau menjawab? Iya. Terima kasih Mbak. Ya. Jadi kalau kita membicarakan terkait potensi sumber daya perikanan di Wonosobo memang cukup banyak. Meskipun kalau di Wonosobo ini merupakan daerah pegunungan, tetapi kalau kita melihat potensi di lapangan, potensi-potensi perikanan yang bisa dimanfaatkan secara umum, baik itu di perikanan darat, budidaya di perikanan darat, kemudian di waduk dan telaga. Jadi kalau kita melihat selama ini dari data produksi perikanan yang ada di Wonosobo, memang meliputi dari tadi kegiatan usaha budidaya yang ada di kolam-kolam darat, kemudian di waduk Wadas Lintang dan juga di Telaga Menjer. Selain budidaya juga potensi penangkapan. Memang penangkapan yang jelas yang selama ini yang sudah terrekod secara rutin itu kegiatan penangkapan di Telaga Menjer dan juga di waduk Wadas Lintang. Jadi kalau di Wadas Lintang dan Telaga Menjer ini ada beberapa kelompok yang memang merupakan kelompok nelayan penangkap ikan. Kalau di Telaga Menjer itu spesialisnya itu endong ya, jenis endong. Jenis endong yang istilahnya produknya yang khas dari Telaga Menjer adalah endong crispy. Dan itu memang hasil tangkapan. Dan itu menjadi salah satu bagian kegiatan yang sudah di Menjer ini sudah terencana dengan baik. Jadi kalau kita sampaikan bahwasanya di sana sudah ada konservasinya. Jadi kalau kita bicara sumber daya ini kita memang tidak boleh mengeksploitasi. Kalau eksploitasi itu kan kesannya memanfaatkan dengan tanpa memperhitungkan dampak ya. Kalau di Telaga Menjer dan di waduk Wadas Lintang alhamdulillah dari kolaborasi dari dinas dan juga masyarakat terutama nelayan sudah mencoba untuk menerapkan bahwa penangkapan itu tidak boleh berlebihan. Jadi kalau kita melihatnya perikanan ini harus berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Konsepnya seperti itu, Mbak. Oke. Dan tadi sudah dijelaskan sedikit mengenai larangan-larangan bagaimana kita menangkap ikan ya. Mungkin banyak juga yang belum kita temukan kalau misal kayak di sungai-sungai gitu ya, itu banyak, apalagi kalau mungkin di agak pelosok desa nih Pak ya, banyak sekali yang belum mengetahui nih kalau cara tersebut berbahaya gitu ya. Itu sebenarnya selain ada cara yang strum itu Pak yang agak ekstrim ya, itu ada apa lagi Pak yang dilarang sebenarnya? Jadi sesuai dengan peraturan yang ada sudah tertuang bahwa menangkap ikan dengan contoh misalnya jaring atau jala, ini juga sudah
termaktub di situ bahwa pemakaian jala dibatasi dengan tadi yang disampaikan Pak Heri harus berkelanjutan. Artinya ada ukuran tertentu yang dibatasi, sehingga di peraturan Perda maupun di undang-undang ini untuk jala minimal 2 in. Minimal 2 in. Ya. Terkait dengan yang tadi disampaikan bahwa selain setrum juga masih ada beberapa masyarakat yang menangkap ikan dengan obat diracun gitu. Diracun itu. Ada tertentu yang kemarin kami dapatkan informasi menangkap khusus udang dengan obat tertentu. Ikan yang lain tidak mati, tapi hanya ikan udang yang mati. Gitu Pak. Jadi kalau misalnya di Wonosobo itu memang masih banyak itu yang udang itu masih banyak Pak. Urang atau apa kalau di Wonosobo namanya? Urang ya. Iya. Nah, untuk Sobat Citra mungkin yang sampai saat ini masih sering melihat gitu ya, atau mungkin keluarganya malah ada yang dengan cara penangkapan ikan itu dengan cara disetrum gitu kan, itu sangat bahaya ya sebenarnya ya. Betul. Pak ya. Nah, itu mungkin bagi Sobat Citra bantu sosialisasi ya kepada warga tersebut. Oke, untuk Sobat Citra silakan untuk yang mau menanyakan mengenai pengawasan sumber daya perikanan serta pemanfaatan sumber daya perikanan di wilayah Kota Wonosobo ya, boleh silakan bisa dikirim melalui WhatsApp di 081224988988 ya. Nanti kita kembali lagi. Jadi Sobat Citra jangan kemana-mana, stay tune terus di 98.8 Citra FM Wonosobo banget. Wonosobo kotanya adipura, syarat dengan kebudayaan Jawa. Ada banyak macam keseniannya, dari tari lengger sampai kuda lumping. Wonosobo kota pariwisata, beragam pemandangan nan menawan, melintasi bukit atau dataran, dari Candi Dieng sampai Wadas Lintang. Mari sini tuan turis kemari. Selamat datang di Kota Asri. Selamat datang di Citra FM. 98.8 Citra FM Wonosobo banget Sobat Citra. Kita kembali lagi di Talkshow spesial bersama Dinas Pangan, Pertanian dan juga Perikanan Kabupaten Wonosobo ya, dengan tema pengawasan sumber daya perikanan serta pemanfaatan sumber daya perikanan di wilayah Kabupaten Wonosobo. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh narasumber kita, ada Bapak Haryanto dan juga Bapak Paimun ya, mengenai bagaimana cara kita gitu ya untuk terus memelihara perikanan di Kabupaten Wonosobo dan juga khususnya untuk penangkapan ikan ya Pak ya tadi ya. Oke. Nah, biasanya untuk dari Dinas Perikanan ini mempunyai cara nih bagaimana untuk kita itu melestarikan sumber daya perikanan tersebut agar tetap terjaga Pak. Jadi nggak langsung habis gitu ya ikannya ya. Dari Bapak Paimun atau Bapak Hari yang mau menjelaskan, monggo. Paimun. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya ini apa yang tadi disampaikan bahwasanya kita punya program konservasi. Yeah. Jadi baik konservasi di waduk-waduk lintang maupun konservasi di telaga dan konservasi di perairan sungai. Harapan ke depan terkait dengan kelestarian waduk, kelestarian sungai dan kelestarian telaga, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan mulai tahun 2019 sudah melakukan kegiatan namanya penebaran benih ikan. Sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di perairan, yang mana untuk waduk-waduk lintang ini kita sudah melakukan penebaran yang bernilai ekonomis, juga endemik ikan yang ada di waduk. Kemudian di Telaga Menjer ini kemarin juga melakukan konservasi, yang mana di sana
karena endemiknya adalah ikan endong, di kami belum bisa secara berkelanjutan karena masih menerapkan sosialisasi kepada masyarakat yang sifatnya, karena endong itu sendiri pada saat melakukan pemijahan melalui mata air yang ada di situ, kemudian kita sudah memberikan komunikasi dengan kelompok nelayan yang mana dulu semua mata air yang ada ikan pada saat mijah ditangkap semua. Sedangkan sekarang kita sudah ada kesadaran masyarakat, ada beberapa mata air yang bersumber untuk pemijahan ikan endong ini ada pembatasan tidak boleh ditangkap pada saat ikan endong itu mijah. Gitu. Jadi untuk kelestarian. Sedangkan untuk di sungai ini kita sudah melakukan penebaran juga ikan endemik yang agak habis ikannya ini di perairan Sungai Serayu khususnya ikan tombro putih, dan di tahun 2019 sudah di tahun 2020 ya Mas. Jadi sudah melakukan penebaran ikan tombro putih dan ikan brek, ikan nilem. Gitu. Ya, itu termasuk di Sungai Serayu, Pak. Di Sungai Serayu, juga di Sungai Bogowonto. Oh iya. Nah, kalau khusus di Kota Wonosobo nih ya, khususnya di sungai-sungai atau mungkin di telaga-telaga yang ada di Wonosobo, itu sudah benar-benar maksimal belum Pak untuk pemanfaatan perairan yang ada? Pak Hari, monggo. Iya. Kalau kita bicara pemanfaatan sumber daya perikanan ya, yang berbasis dari genangan air, termasuk di sini ada telaga, kemudian ada waduk. Kalau di Wonosobo sendiri sampai saat ini sudah cukup maksimal untuk pemanfaatannya. Jadi kalau misalkan kita konteksnya yang di genangan atau perairan umum yang cukup besar, misalkan Madu Wadah Lintang, kemudian Telaga Menjer, di sana sudah ada kegiatan budidaya, kemudian juga ada penangkapan ikan. Dan sampai saat ini pun masih berjalan. Dan ini kita terus dipantau oleh dinas dalam arti bahwasanya kita menjamin bahwasanya kegiatan usaha penangkapan ikan itu juga harus melanjutkan yang tadi kita sampaikan, Pak. Jadi berwawasan lingkungan dan juga berkelanjutan. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Pak Paimun bahwasanya program konservasi dan juga restocking itu menjadi salah satu bagian upaya untuk bagaimana kegiatan penangkapan ini bisa lestari dan kemudian berkelanjutan tadi. Jadi untuk jenis misalkan nih restocking tentu juga harus memperhatikan beberapa aspek, bahwasanya tidak sembarang ikan boleh ditebar kembali, Mbak. Jadi memang harus ada beberapa persyaratan nih. Istilahnya kadang masyarakat kita juga menyampaikan edukasi bahwasanya tidak boleh sembarang ikan boleh ditebar karena ini cukup berbahaya untuk keberlangsungan ikan-ikan endemik. Jadi kita kadang masih mendengar penebaran dengan ikan lele ya, lele bukan lele lokal tapi lele-lele yang sudah lele sangkuri, yang lele tumbuh ini kan menjadi sangat berbahaya ketika nanti katakanlah populasinya mereka memijah liar di sungai, di genangan air, itu akan mendesak populasi dari ikan-ikan endemik, misalkan ikan uceng, kemudian ikan sili, kemudian ikan tawes, ikan nilem yang merupakan ikan-ikan endemik atau asli in situ dari perairan itu, baik itu sungai, saluran air, genangan air di waduk dan telaga. Jadi perlunya kita mengedukasi bahwasanya memang penebaran itu memang perlu, cuma memang harus ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Seperti itu, Mbak. Oke. Dan sepertinya untuk masalah perikanan ini sangat berkontribusi gitu ya untuk Kota Wonosobo ya. Dari Dinas Pangan dan juga Perikanan ini mempunyai prospek nggak ke depannya nih? Kayaknya Wonosobo punya prospek yang cukup menarik nih. Apa nih untuk pemanfaatan wilayah perairan di Wonosobo nih, Pak? Baik, jadi tadi sudah disampaikan terkait dengan pemanfaatan perairan, khususnya perairan darat. Di samping kita juga melakukan perlindungan terhadap si penangkap itu sendiri, juga keberlanjutan atau kelestarian alam, yang mana kita menyampaikan kepada masyarakat bahwasannya
termasuk yang ada di Wadah Lintang ini kita perlu disampaikan kepada seluruh yang memiliki kepentingan di perairan, yang mana di sana juga banyak sekali kegiatan, ada penangkapan pakai alat jaring gillnet, ada pakai jala, ada pakai mancing. Jadi kita memberikan sedikit terkait dengan keberlanjutan kelestarian yang ada di Wadah Lintang ini. Harapannya ikan tidak mengalami pengurangan yang signifikan begitu, sehingga dengan adanya peraturan, bahkan kita sempat melakukan pertemuan kepada teman-teman khususnya di Wadah Lintang, karena kita memakai aturan undang-undang ataupun perda ini masih dirasa di sana masih kurang, sehingga melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh teman-teman nelayan, termasuk ketua kelompok nelayan dan beberapa tokoh yang lain. Kami bersama dengan kelompok Pokmaswas tadi menghasilkan kesepakatan di sana kalau menangkap ikan dengan jaring gillnet ini minimal 3 in begitu. Namanya peraturan kearifan lokal. Ya, betul sekali. Dan ini nggak kerasa banget nih Pak, sudah hampir 1 jam kita ngobrol masalah perikanan ini. Dan mungkin ini khusus banget nih, ada sekarang tuh kan banyak sekali ya, marak banget orang pecinta ikan hias. Nah ini kan ada yang sukanya dengan ikan-ikan yang predator gitu ya Pak. Nah ini gimana nih pesan untuk para pecinta ikan hias? Biasanya kalau bosan jangan sampai dibuang sembarangan dong ya pastinya. Monggo Pak Haryanto mungkin. Jadi kita cukup mengapresiasi bahwasanya perkembangan 5 tahun terakhir ini dunia perikanan, kalau khususnya itu di ikan hias di Wonosobo ini cukup marak Mbak. Jadi dari berbagai jenis ikan ini menggambarkan bahwasanya atmosfer di perikanan, terutama penggemar ikan ini cukup luar biasa. Dari koi, kemudian ikan cupang, kemudian yang terakhir ini adalah fenomena ikan predator, cana dan sebagainya. Ini hal yang sangat positif. Artinya tentu ketika hobi itu sampai sekarang sudah digeluti, tentu ada ekses atau efek baik secara ekonomi dan sebagainya. Tentu kita apresiasi. Tapi yang jelas kita juga berpesan bahwasanya untuk para penggemarnya atau penghobi dan pengkoleksi, terutama ikan-ikan yang istilahnya langka, ikan predator jenisnya itu ada cana, kemudian aligator. Atau mungkin Arapaima gigas itu kan predator. Ini harus perlu kita wanti-wanti bahwasanya ketika pada masa tertentu, ketika misalkan mungkin manusia ada bosannya juga ya Mbak. Ada bosan, kemudian sudah sekian tahun, 5 tahun memelihara, kemudian pengen ganti ataupun dan sebagainya, kemudian karena rasa kasihan untuk misalkan mati, kemudian dilepas liarkan ke sungai misalkan ke Sulawesi. Ini kan cukup berbahaya. Ini cukup berbahaya ketika nanti ikan-ikan predator itu yang bersifat sangat invasif itu nanti berkembang biak. Berkembang biak artinya ketika misalkan jantan dan betina bertemu di perairan tertentu, di sungai tertentu itu terus berkembang biak. Ini kan sangat berbahaya sekali nanti untuk mendesak ikan-ikan endemik in situ yang ada di sungai atau di waduk ataupun di telaga. Makanya kita harapannya bahwasanya monggo bagi para penggemar ataupun penghobi ikan-ikan yang kategori predator agar dijaga. Artinya dijaga. Kemudian kita juga membutuhkan partisipasi dari semua pihak, Pak, bahwasanya kalau kita bicara kelestarian lingkungan perairan, baik di sungai, kemudian saluran genangan air, waduk dan telaga, ini membutuhkan partisipasi dari semua pihak. Jadi kita dari dinas perikanan sendiri dalam konteks untuk populasi dan kelestariannya, kita juga membutuhkan partisipasi dan dorongan dari pihak-pihak lain. Tentu dinas perikanan tidak bisa bekerja sendiri. Contohnya kita juga tentu berkolaborasi dengan program Kali Bersih ini dari Dinas Lingkungan Hidup. Nah, di situ juga intinya bahwasanya ketika sungai atau kali itu bersih, tentu di situ secara kualitas dan kuantitas air itu juga akan terjaga. Ini
ini yang salah satu bagian dari bagaimana kita kembali bahwasanya lingkungan ini menjadi masa depan kita semuanya. Bahwasanya saat ini mungkin ada isu-isu perubahan iklim. Ya ini tentunya kita dalam hal ini bagaimana memberikan edukasi ke masyarakat bahwasanya harus kita kembali ke alam. Bagaimana kita harus mencintai sungai. Bagaimana kita harus menjaga sungai dari polusi. Ini memang perlu partisipasi dari masyarakat. Bagaimana sungai itu harus kita jaga kelestariannya, jangan banyak limbah dari rumah tangga, kemudian limbah yang lainnya, kemudian sampah Mbak ya, sampah maaf dan sekali. Itu juga ini perlu kesadaran bersama bahwasanya mungkin orang menganggapnya buang sampah satu, plastik dan sebagainya itu karena itu kebiasaan, akhirnya kita melihat bahwa sungai dan genangan air telaga waduk itu menjadi sampah raksasa. Ini kan tidak kita inginkan. Iya, jadi terkait dengan kelestarian sumber daya perikanan ini tentu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses sebuah sinergitas dari semua pihak, dinas, UPD, kemudian masyarakat, dengan juga stakeholder yang lain. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, karena di sini masyarakat juga diharapkan ikut serta gitu ya dalam pengawasan perikanan ini. Nah, dari Bapak Paimun mungkin mau sedikit himbauan atau ajakan kepada masyarakat nih agar kita itu cinta lingkungan, khususnya kita bisa melestarikan gitu sumber daya yang ada di Wonosobo ini. Ya, kami dari Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Wonosobo dalam hal ini harus kita mengajak kepada masyarakat, khususnya di masyarakat Wonosobo, yang mana tadi disampaikan Pak Heri untuk cinta sungai. Kita sampaikan bahwa kalau tadi ada pertanyaan yang mungkin masih kurang, kepada siapa lapor kalau ada kejadian di lapangan. Ini kita sudah memiliki mitra, ada Pokmaswas, beberapa Pokmaswas. Jadi di Sungai Bogowonto ini ada Pokmaswas Bogowonto, di Serayu ada Pokmas Serayu, di Tretis, Sungai Tretis Watu Malang juga Pokmaswas Tretis. Kemudian di Tracap ini ada Pokmas Tracap yang punya wilayah Sungai Medono dan sekitarnya, sampai dengan Lok Ulo. Jadi ini Pokmaswas Tracap ini masih sangat luas sekali wilayahnya. Dan yang terakhir Pokmaswas Sejahtera Mandiri, khusus untuk menangani waduk Wadas Lintang. Harapannya dengan mitra dinas bersama masyarakat ini ke depan semakin lestari, semakin jaya, melimpah ikan di perairan. Amin. Begitu. Oke, terima kasih Bapak Haryanto dan juga Bapak Paimun yang sudah menyempatkan hadir di Radio Citra FM, memberikan kita wawasan lagi nih Pak. Ternyata mancing yang menggunakan jaring juga ada batasannya gitu ya. Oke, dan untuk masyarakat di Wonosobo dan di mana-mana nih ya, khususnya kita semua ikut serta, ikut berpartisipasi, kita ikut bertanggung jawab kepada alam yang kita huni ya. Kita harus menjaga kelestariannya. Jadi yuk cintai sungai. Untuk yang suka dengan penangkapan ikan dengan menggunakan metode-metode yang membahayakan, stop dulu ya, di stop ya kalau bisa ya. Dan terima kasih buat Sobat Citra yang sudah stay tune bareng sama Citra FM, karena ini sudah 1 jam nih kita ngobrol. Kita nanti bisa ngobrol lagi Pak lebih lanjut. Silakan untuk berbagi ilmu lagi. Dan yang pastinya terima kasih buat Sobat Citra. Ices Widaninggar pamit dulu nih karena sudah 1 jam ya. Dan Bapak Haryanto dan juga Bapak Paimun juga Ices mengucapkan terima kasih banyak ya. Sama-sama. Dan akhirnya dari Jalan Pasukan Ronggolawe, Ices Widaninggar pamit and keep Wonosobo Asri forever. Wassalamualaikum. Bareng.